Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada anak-anakku kelas 10 MIPA dan IPS. Selamat datang di mata pelajaran PKWU. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai ragam hias. Nah, bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu agar materinya bersambung ya. Nah, ini dia materinya. Sebentar, Ibu pindahkan dulu ya. Nah, ini dia materinya, masih ada di bab 1 kerajinan bersama Ibu dan juga Bu Erni ya. Nah, di materi kali ini masih lanjutan dari bab yang sebelumnya. Kalau di bab yang sebelumnya kita membahas mengenai kain, sejarah kain masuk ke Indonesia, terutama mengenai kain patola ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi, bentar ya, kelewat. Nah, ini dia. Nah, kita akan masuk ke materi ragam hias. Nah, apa itu ragam hias? Jadi, ragam hias ini adalah salah satu teknik gitu, ada salah satu keunggulan yang bisa menonjolkan keindahan dari si tekstil itu sendiri. Jadi, tekstil ini bisa dimunculkan keindahannya itu entah dari material kainnya, entah dari aksesoris yang digunakannya, tetapi yang paling menonjol itu adalah dari ragam hiasnya atau motifnya. Nah, di sini ada ragam hias kerajinan tekstil tradisional dan modern. Jadi kalau tekstil tradisional itu lebih ke memiliki simbol atau makna tertentu ya, sedangkan modern itu hanya sebagai hiasan saja gitu, hanya sebagai fungsional saja ya, istilahnya seperti itu. Nah, ini dia ragam hias murni ya, atau ragam hias atau ragam hias yang modern tadi. Jadi ragam hias murni ini contohnya seperti ini tuh, yang suka ada di kebaya biasanya ya, di baju-baju kebaya seperti ini suka ada. Ragam hias murni adalah ragam hias yang hanya berfungsi untuk memberi nilai tambah estetika pada benda tersebut dan tidak berhubungan dengan nilai fungsi benda tersebut. Ini yang Ibu terangkan tadi ya, atau ragam hias modern. Jadi ragam hias murni ini nama lainnya adalah ragam hias modern. Jadi fungsinya hanya untuk memperindah tekstil tadi gitu. Tidak ada makna atau simbol khusus yang digunakan. Jadi ini fungsinya hanya untuk memperindah saja. Nah, sedangkan ragam hias simbolis itu sendiri adalah ragam hias yang selain berfungsi memperindah, juga memiliki makna tertentu yang bersumber dari adat istiadat, agama maupun sistem sosial yang harus ditaati norma-normanya untuk menghindari salah pengertian bagi pengguna ragam hias tersebut. Jadi kalau ragam hias simbolis ini memiliki makna ya, misalkan kain tapis untuk pernikahan, kain tapis Lampung, maka motifnya ya hanya digunakan untuk pernikahan saja. Atau kain katipa yang memang dibuat di NTT, di Lio NTT itu sebagai kain penutup jenazah, ya berarti hanya untuk penutup jenazah saja. Nah, contoh salah satunya yang dipengaruhi oleh agama atau adat istiadat itu seperti ini. Ini motif pedang ya, jadi ini motif batik pedang gitu. Nah, simbol dari pedang Zulfikar yang diabadikan dalam bentuk motif batik gitu. Ini asal mulanya karena ada yang masuk ya, budaya Islam Arab masuk gitu di bumi Nusantara Indonesia. Jadi ada motif pedang, motif tulisan Arab seperti itu ya. Jadi dipengaruhi oleh yang lainnya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai ragam hias simbolis. Nah, ragam hias simbolis itu ada beberapa macam ya. Ada beberapa macam. Nah, yang pertama adalah ragam hias geometris. Ini contoh ragam hias geometris ya, atau lebih dikenal dengan batik legend. Kalian pasti mengetahui mengenai batik ini ya. Kebanyakan orang itu pasti tahu dan pernah melihat batik ini. Jadi ragam hias geometris adalah ragam hias yang mengulang suatu bentuk baku tertentu dengan ukuran tertentu dalam komposisi yang seimbang pada seluruh sisinya. Jadi kalau ragam hias geometris itu cirinya ya diulang polanya. Misalkan satu pola seperti ini, kotak ya, satu pola kotak diulang itu sampai si kainnya penuh. Itu ciri khas dari ragam hias geometris ya. Jadi polanya itu mengulang. Kemudian yang berikutnya ada ragam hias tumbuh-tumbuhan. Nah, ini dia contohnya, ada yang dari bunga,
ada juga yang campuran dari bunga dan juga burung seperti itu ya. Ada juga yang dari, kebanyakan itu bunga ya, kebanyakan itu tanaman yang digunakan untuk batik itu adalah bunga seperti itu. Nah, kalau ragam hias tumbuh-tumbuhan ya tentu saja adalah ragam hias yang mengambil inspirasi dari tumbuh-tumbuhan pada wilayah tertentu untuk dimodifikasi menjadi ragam hias yang mencerminkan ciri khas wilayah tersebut. Jadi biasanya kalau orang-orang yang tinggal di pegunungan itu ciri khasnya ya seperti ini, menggambar tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar pegunungan tersebut gitu. Jadi motif batiknya dipengaruhi oleh asalnya gitu, asal tempat tinggalnya ya. Kemudian yang berikutnya ada ragam hias makhluk hidup. Kalau ragam hias makhluk hidup adalah ragam hias yang mengambil inspirasi dari makhluk hidup di darat, laut, dan udara pada wilayah tertentu dan dimodifikasi menjadi ragam hias khas wilayah tersebut. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini adalah ragam hias batik dunia atas, tengah, dan bawah. Tuh, seperti ini, dunia atas, dunia tengah, dan juga dunia bawah. Seperti itu. Atau motif batik Semen Romo. Ini juga menggambarkan elemen dunia bawah, dunia tengah, atau dunia atas. Atau misalkan batik yang menggunakan hewan sebagai motifnya. Nah, itu juga masuk ke ragam hias makhluk hidup. Atau misalkan boleh juga menggunakan ciri khas alam ya, misalkan orang yang tinggal di pesisir pantai suka menggunakannya burung-burung yang ada di sekitar pantai, kemudian hewan-hewan laut seperti itu, atau juga bisa menggunakan motif awan dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita masuk ke ragam hias yang berikutnya, yaitu ragam hias dekoratif. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini, ragam hias dekoratif ini kan jadi ada bentuk luarnya. Ada bentuk luarnya seperti ini ya. Kemudian di dalamnya itu ada corak, dan bahkan setiap bentuk luarnya ini memiliki corak yang berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan ragam hias dekoratif, sehingga membentuk satu kain yang motifnya ini cukup abstrak, tetapi dalamnya itu ada motif lagi gitu, jadi berbeda-beda. Atau bisa juga yang seperti ini tuh, ada bentuk luarnya, ada banyak bentuk luarnya, tapi di dalamnya juga ada motif lain gitu yang tidak serupa dengan motif luarnya, seperti itu ya. Itu ragam hias dekoratif. Jadi ragam hias yang bersifat artifisial dan biasanya merupakan penggabungan dari beberapa inspirasi ragam hias, karena itu ada beberapa corak ya. Contohnya seperti ini kan ragam hias geometris yang diulang-ulang seperti itu, diulang-ulang terus, tapi bisa dimasukin ke ragam hias dekoratif. Tuh, ini kan ragam hias geometris ya, pengulangan seperti itu. Atau misalkan mau gambar hewan di sini atau gambar tumbuhan, itu juga boleh karena judulnya dekoratif ya. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai pola ragam hias. Jadi pola ragam hias secara umum itu ada 3. Nah, yang A itu adalah pola tunggal. Pola tunggal atau pattern, bentuk pola disusun dengan ukuran yang berdiri sendiri tanpa diberi bentuk lain. Jadi contohnya seperti ya geometris yang tadi, itu kan pola yang berdiri sendiri walaupun polanya diulang, seperti itu ya. Kemudian ada pola ulang himpunan atau assembly, bentuk pola yang tiap bagian merupakan suatu kelompok dan kumpulan dari beberapa bentuk atau unsur yang masih bersifat suatu kesatuan. Ini juga pola ulang geometris bisa masuk sini juga. Nah, kalau pola tunggal ini bentuk tumbuhan juga bisa masuk sini ya. Misalkan gambar satu bunga, satu tumbuhan yang menutupi satu kain, itu bisa di sini pola tunggal. Kemudian ada juga pola ulang menyeluruh, yaitu ragam hias dengan kombinasi ulangan disertai dengan membubuhkan bentuk lain yang tidak tercakup dalam kelompok tanpa merusak bentuk pokok dari ragam hias tersebut. Nah, kalau ini contohnya kayak ragam hias dekoratif yang tadi. Itu kan mempunyai bentuk luar ya, bentuk luar yang abstrak tadi, tetapi di dalamnya itu membubuhkan bentuk lain yang tidak ada hubungannya dengan bentuk luar yang tadi. Nah, tetapi tidak merusak polanya, kan tetap bentuknya seperti ini, seperti itu istilahnya ya. Ini kan ada bentuk luarnya dan di dalamnya itu bentuk lain yang tidak ada hubungannya sama bentuk luar yang ini kan. Tetapi apakah itu merusak ragam hiasnya gitu ya, merusak motifnya? Itu kan tidak seperti itu gitu. Itu yang disebut dengan pola ulang menyeluruh. Nah, yang berikutnya ada proses penataan ragam hias. Nah, proses penataan ragam hias itu sendiri ada 2 macam ya. Yang pertama ada proses pengulangan sejajar dan juga ada proses pengulangan berpotongan. Kalau proses pengulangan sejajar adalah baik secara vertikal atau horizontal disusun dalam posisi yang sama, jarak dan ukurannya sama, seperti ini. Misalkan kalau batik es ya, tahu batik es kan kayak begini polanya, itu pola pengulangan sejajar ya. Atau ada juga yang lurus, ada juga yang miringnya ke sini.
Atau yang ini ada juga yang horizontal seperti itu. Itu disebutnya proses pengulangan sejajar. Nah, kalau proses pengulangan berpotongan, itu ada proses pembuatan motif yang saling bertumpangan dan berpotongan terhadap bidang gambar. Contohnya batik yang seperti ini, yang X, atau yang plus seperti ini. Misalkan ada garis-garis S di sininya. Itu ada proses pengulangan berpotongan. Nah, itu dia materi mengenai ragam hias. Materi mengenai ragam hias, sebentar ya. Ya, itu dia materi mengenai ragam hias. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kali ini, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar, entah di komentar YouTube ataupun di komentar postingan Classroom ini atau LMS ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.